Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita dengan izin Allah bisa kembali berkumpul bermajlis, tentunya majlis ilmu. Harapannya dengan bertambahnya ilmu bertambah pula rasa takut kita kepada Allah dan punya nilai ibadah, membangkitkan ruh amaliyah. Karena kalau kita belajar ngaji tapi enggak netes jadi amal soleh, jadi ibadah, itu bahaya. Kata sebagian para ulama, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Himmatul ulama ar-ri'ayah. Jadi orientasi tertinggi para ulama ini ulama tenanan sing kula maksud. Cita-cita tertinggi mereka adalah momong masyarakat, membina umat yang awalnya tidak tahu agama menjadi tahu agama, yang awalnya tidak mengenal iman, Islam, sunnah Nabi Muhammad SAW, ajarannya, mengerti dan bisa mengamalkan. Ini para ulama, impiannya gitu, cita-citanya. Berbeda dengan sufaha. Orang-orang sufaha itu impian tertingginya hanya riwayat, banyak-banyakan teori. Ya, kalau bahasa kita mungkin memperpanjang gelar. Kalau dibilang nggak punya ilmu, ya kurang pas dong. Buktinya kadang ngaji, ngerti hadis, tapi karena tidak punya orientasi beramal, maka orang-orang yang seperti ini dengan Qur'annya, dengan hadis Nabi-nya itu menjadi pembenaran dari suatu kemungkaran. Maka ini lebih bahaya, Pak. Kalau dulu di sekitar Solo ini kan ada hanya untuk mencari gelar doktoralnya itu, sampai punya hipotesis zina itu tidak apa-apa, Pak. Asalkan suka sama suka. Ya, seneng mbek seneng, sing lanang seneng, sing wedok seneng. Zina itu bukan zina, itu enggak haram, boleh. Lagi sing ngomong wong dalan, mohon maaf, orang yang mungkin tidak kenal sholat, tidak pernah ngaji, wis rasa dirungokne. Tapi masalahnya ini orang yang punya gelar sekian, ya, ngaji Quran, tahu bahasa Arab, tahu hadis, tapi ternyata membawa Al-Quran, ayat-ayat milkul yamin, perbudakan itu dieret-eret sampai dia kesimpulannya adalah zina itu tidak apa-apa asalkan seneng sama seneng. Nah ini kan repot, Pak. Makanya jangan sampai catatan yang kita tulis saat kajian, teori yang kita pahami saat kajian itu hanya sebatas jiping, Pak, ngaji kuping. Ya, tidak sampai menelorkan suatu amal ibadah. Padahal orientasi kita habis berilmu apa? Beramal. Syukur-syukur nanti tambah panjang lagi berdakwah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Maka berangkat dari kaidah ini, kami ingin menyampaikan satu potongan ayat aja di salah satu surat yang kita insya Allah semua hafal, ya, surat Asy-Syams itu.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung man zakkaha. Ini ada dua tafsiran. Sungguh telah beruntung, yang pertama orang-orang yang membersihkan jiwanya. Yang kedua, orang-orang yang Allah bersihkan jiwanya. Artinya satu benang merahnya yaitu hati yang senantiasa dibersihkan. Yang namanya beruntung, Pak. Yang jenengan pirsa mboten definisi untung niku antara modal ya jelas lebih sedikit dari keuntungan. Jadi kalau kita punya modal, kemudian modal ini kita jadikan suatu produk, modalnya sak yuto, kemudian produk ini dijual dengan harga 3 juta sampai 5 juta, maka otomatis ini namanya untung. Itu aflah, itu seperti itu, Pak. Tapi kalau ternyata apa yang kita dapat dari keuntungan sama dengan modal, apa namanya, Pak? Impas. Ya, impas kan itu. Ya, rugi ya ora, untung ya ora. Tapi kalau ternyata yang kita keluarkan untuk modal jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan, itu namanya rugi. Semua bisa dipahami ya ini. Ini kan definisi paling gampang ya. Bayangkan sekarang kalau kita Allah Subhanahu wa taala berikan usia ya 60 sampai 70 tahun. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan yang praktek pertama ya Rasul sendiri. Beliau yang bersabda, beliau yang terima wahyu, beliau sendiri yang praktek wafat di usia 63 tahun. Ya kan? Berarti masuk di skemanya tadi kan 60 sampai 70. Dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau enggak jauh beda. Emang ini bukan ada kelebihan, enggak ada keutamaan orang yang wafat di usia 63 tahun, enggak ada, Pak. Karena tidak ada dalilnya. Tapi kenyataan orang terdekat Rasul seperti hanya Abu Bakar wafat usia swidak telu, Pak. Umar bin Khattab wafat usia juga swidak telu. Utsman bin Affan, mantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu sing paling dawa umure. Dari khalifah yang jumlahnya 4 itu ya 80 tahun. Ketemu Ali bin Abi Thalib, beliau wafat usianya 63 tahun. Bayangkan, ring satu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat rata-rata usianya 63 tahun. Tapi Allah ketika mentakdirkan mereka 63 tahun hidup di dunia, di akhirat mereka mendapatkan surga, dan itu selama-lamanya. Kenikmatan tok, Pak. Ya, kenikmatan semuanya. Itu untung enggak itu, Mas? Ya, beramal swidak tahun, swidak telu tahun. Tapi nantinya di surga selama-lamanya mendapatkan kenikmatan. Ini yang disebut untung gede, itu kayak gini, Pak. Ya. Sebaliknya, Allah berikan usia 70 tahun. Anggaplah 10 tahun itu kan masih anak-anak, belum balik lah. Berarti kan usia baliknya anggap 60 tahun. 60 tahun usia baliknya, tercatat amalnya. Kewajibannya yang dilaksanakan ya dicatat, kelarangan yang ditinggalkan dicatat. Dan sebaliknya, 60 tahun menjadi hamba ataupun manusia yang
Ya, isinya cuma dosa, maksiat, zalim dan lain seterusnya. Ya, itu nanti di akhirat. Bayangkan sekarang di Sirat, ya nanti kan semuanya itu bisa lewat Sirat, Pak. Ya. Orang-orang yang Allah takdirkan menjadi penghuni neraka karena amal buruknya itu dari Sirat kepleset, nyemplung ke neraka, belum sampai neraka. Antara Sirat nyemplung ke neraka itu waktunya aja 70 tahun, Pak. Ya kan? Karena jarak antara Sirat dengan neraka itu 70 tahun perjalanan. Maka ya, orang yang lalai hatinya dari iman dan amal soleh itu jelas rugi besar. Kenapa? Karena usia yang Allah berikan 70 tahun atau 60 tahun tadi itu hanya usia yang nanti di akhirat habis. Kalau pengen dianalogikan ini tadi, untung rugi ngitungnya tadi, itu baru Sirat sampai neraka. Belum kalau udah nyemplung ke neraka, berapa tahun Allah cuci di sana, berapa tahun Allah siksa. Ya, meskipun ya ada kabar gembira bagi orang yang beriman, ya, dengan maha bijaksana dan adilnya Allah, nanti bisa aja Allah angkat, ya, setelah dicuci di neraka untuk kemudian masuk ke surga. Itu yang dikenal dengan jahannamiyun, yaitu alumni jahanam, Pak. Cuma kan kita nggak mau, ya, nggak mau lah. Ya, meskipun ujungnya masuk surga, tapi kalau bisa jangan mampir ke neraka. Ya karena itu tadi untung ruginya jelas rugi, Pak. Eman-eman. Usia 70 tahun diberikan kok hanya untuk, ya, waktu yang kita nyemplung ke neraka saja. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam surat An-Najm di ayat pertengahan itu Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian, bahasa kita itu sok suci. Ya, sok suci. Makanya mensucikan diri sama sok suci niku mirip, Pak. Bedanya kur 3 huruf itu, SOK nih. Ya, bedanya kur niku. Yang satu memang mensucikan diri. Jadi ada aktivitas kita ini mensucikan hati. Berarti kita merasa hamba yang kotor, hamba yang berlumuran dosa. Tapi kalau yang ada SOK-nya, sok, lah ini yang ya itu tadi penyakit. Dia nggak ngerasa kalau hatinya kotor, nggak ngerasa kalau salah, khilaf dan lain seterusnya. Makanya kenapa di setiap khutbah Nabi Muhammad SAW sering membuka dengan dikenal dengan khutbatul hajah. Ya, pembukaan khutbah beliau itu khutbah jihad, khutbah Idul Fitri, khutbah salat gerhana, ya, itu beliau sallallahu alaihi wasallam ada khutbah diawali dengan wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, yaitu berlindung diri dari keburukan jiwa. Berarti memang jiwa ini kalau nggak kita manage itu mesti cenderung dan berpotensi untuk melakukan keburukan. Ya. Makanya Rasul sekelas Rasul itu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwanya. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Maka pendekatan mudahnya kan gini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini berusaha membersihkan badan itu setidaknya sedina ping loro, Pak, kalau orang Indonesia kan. Ya, mandi kita 2 kali sehari hanya untuk membersihkan lahiriah. Batinnya gimana? Bukan kemudian kita nggak mementingkan lahiriah. Ya, bukan itu. Tapi setidaknya pola pikir kita ketika kita mulai, masya Allah, omah
Patuto dikeluti sedina ya ping 2 ping 3 lho, Pak. Pokoke mlaku rasane ngeres disapu. Kenapa? Karena kita pengen rumah kita bersih. Kurang ngepel. Ya, sampai mungkin kalau kita minta jenengan nyebutkan 3 produk pembersih lantai cepet, Pak. Ya, coba 3 ya brand pembersih lantai ketemu itu. Ya, sebutkan 5 merek sabun, cepet, Pak. Ya, 5 merek sampo, cepet. Sekarang kalau saya balik aja, sebutkan 5 cara membersihkan hati. Secepat jawab jenis sabun apa sing hati, Pak. Nah itu. Ya. Kita cepat sekali. Dulu namanya rumah ya, rumah orang dulu itu omah WC-ne neng jopo. Generasi berubah ya, kemudian piye carane ya ben ketok WC toilet itu ya resik dilebokne ning jero omah. Ya, sisan ngresiki omah iso ngresiki toilet. Sik kurang toilet dilebokne kamar. Ya, ya itu nggak salah, Pak, nggak salah. Ya, dulu toilet di luar rumah, terus dilebokne ning jero omah. Saiki toilet ning jero kamar iso enek toilete, Pak. Ya, gitu. Ya. Lah, itu nggak salah, Pak. Cuma yang kita pengenkan itu kita ini berpikirnya harusnya seimbang. Kalau kita berusaha piye carane toilet ben resik dilebokne ning omah. Pengen luwih resikne wis ning kamar, Pak. Ya. Maka hati kita harusnya juga seperti itu, Pak. Ya, hati kita seperti itu harus. Bayangkan sekarang kalau rumahnya Nabi Muhammad SAW itu lantainya tanah. Rumahnya para sahabat yang digadang-gadang di surga, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho bersama mereka. Itu rata-rata lantai rumahnya tanah. Tapi jargon mereka baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal omahe lemah, ya? Tapi baiti jannati. Lah kita ini kalau secara bangunan yes, jelas kita lebih bagus tempat tinggal kita dibandingkan tempat tinggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Tapi terkadang jargon itu masih kurang tepat. Ya, tidak nempel di kita baiti jannati. Kenapa? Karena pada hakikatnya kebahagiaan bukan cuma di fisik itu. Kebahagiaan ada di hati. Ya, bukan masalah jembar sempite omah, tapi bagaimana kita bisa menjembarkan hati kita ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika kita berusaha membersihkan hati kita ini, ya, karena Allah tadi berfirman, beruntung bagi orang-orang yang Allah berikan ya kecenderungan untuk senantiasa membersihkan hati. Ya. Karena orang itu, karena kita hidupnya sosial, Pak. Orang mati itu ada 2 dalam konsep syariat. Ada yang bergelar mustarih, ada yang bergelar mustaroh. Ya, yang satu mustarih, yang satu mustaroh. Ini sama-sama istirahat, Pak. Ya, sama-sama istirahat leren. Lah, yang pertama, idza mata ibnu Adam, kalau anak turunnya Nabi Adam, kita semua ini, tapi beriman, soleh, ya, iyastarih min nasabid dunya. Maka saat dia mati, itu dia istirahat dari segala macam hiruk pikuk ujian dunia, Pak. Itu yang disebut dengan mustarih. Orang beriman, ya,
dan karakter orang beriman tadi senantiasa mensucikan hati, maka ketika tidak ada di dunia ini, berarti dia telah istirahat dari segala macam ujian dunia, musibah, ya, kesengsaraan macam-macam. Dia udah istirahat, leren. Ya. Sebaliknya, mustaroh, ada orang yang ketika meninggal dunia, dunya malah ngerasa leren, Pak. Paham? Niki lho cara kasare. Ada orang lek mati kuwi malah wong alhamdulillah akhirnya ra enek. Nah niku enten. Enten mboten gitu. Ya. Ada orang itu kalau pas mati dunya malah ngerasa leren. Kenapa? Karena kalau dia hidup rusak tatanan. Maka orang kedua ini, ya, orang yang punya hati tapi nggak disucikan, sehingga kebanyakan kotornya daripada bersihnya, maka ketika dia meninggal dunia, kata Rasul dalam riwayat Muslim, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal hajar. Maka negeri beristirahat darinya, manusia-manusia beristirahat darinya, bahkan pohon dan bebatuan juga beristirahat darinya. Kenapa? Kalau hidup merusak tatanan. Ya, jangankan manusia, jangankan binatang, tumbuhan, sak negorone dirusak. Makanya ketika nggak ada mustaroh, orang-orang merasa leren. Wong kuwi alhamdulillah wis gak ono ning donya iki. Nah kita kan pengennya yang nomor berapa, Pak? Yang mustareh apa mustaroh? Mustareh kan? Kita pengen yang mustareh. Ya. Oleh karena itu menjadi sosok yang tadi mustareh, itu bekal diantaranya yaitu kita senantiasa membersihkan hati. Ya. Supaya kita masuk ke dalam golongan ayat tadi, qad aflaha man zakkaha. Nah, terkadang faktor terbesar yang membuat kotornya hati kita, ya, membuat kotor hati kita, itu sebetulnya nggak jauh-jauh. Ya, tadi sudah kita sampaikan, ya, potongannya yaitu dunia. Ya, dunia itu kalau kita masukkan ke hati, itu bikin kotor. Ya, dunia kalau kita masukkan ke hati, bikin kotor. Tapi kalau nggak sampai hati, ya, dunia kita butuhkan untuk hidup, ya, jatahnya tadi yang Allah berikan, ya, hanya untuk itu, bahkan menambah jembatan kita fisabilillah di jalan-jalan Allah, di jalan-jalan kesolehan. Nah itu berarti kita paham bagaimana cara nyupir dunia. Ya, karena yang bikin kotor aslinya itu dunia masuk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah sangat ridho kalau umatnya itu nggak punya dunia. Bahkan beliau sumpah atas nama Allah, demi Allah, la ahsya alaikum faqra. Aku tidak takut sama sekali kalau kalian itu fakir, miskin, itu Rasul nggak takut. Yang Rasul takutkan ketika sallallahu alaikumud dunya, Allah jeber donya ning ngarepanmu kabeh. Ya, tapi karena kita itu tadi nggak punya modal hati yang bersih, ya, makanya zakat itu sama, Pak, akar katanya tadi. Zakat, man zakkaha. Zakat itu fungsinya apa? Untuk membersihkan harta. Kalau zakatul fitri untuk membersihkan jiwa. Nah, ini. Jadi dunia ketika kita over melampaui batas darinya, maka itu faktor paling utama hati itu kotor. Ya, dunia itu ya banyak macamnya, Pak, nggak cuma duit. Ya, maka contohnya ketika Ummu Sulaim, ya, ada masyhur sekali riwayat memiliki anak yang mana Ummu Sulaim itu punya suami
ketika mau berangkat safar, anaknya posisinya sakit. Tapi bisa meyakinkan suaminya, wis gak apa-apa, safarlah Rita. Ya, anaknya tak rawati. Dan ternyata ketika pulang itu posisi anaknya sudah wafat. Yang namanya putra, turunan ini kan rezeki. Ya, dan ini termasuk kenikmatan dunia juga. Lihat, seorang Ummu Sulaim ketika anaknya wafat itu tidak ada yang boleh mengkabarkan suaminya. Biar aku sendiri yang mengkabarkannya. Maka ketika anaknya wafat, semua sudah diurusi sendiri, masalah jenazah, kemudian sampai ya selesai. Maka ketika suaminya datang, Ummu Sulaim ini mempercantik dirinya, berhias, kemudian memberikan servis sebagaimana bulan madu. Ya, jadi suaminya betul-betul dipuaskan. Sehingga ketika sudah selesai, Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya yang sudah diberikan kepuasan itu, bagaimana menurutmu kalau kita dititipi ya barang dan barang itu telah diambil sama yang punya? Mau nggak mau ya sudah piye nek wong barang duweke dhewe kok dijaluk sing duwe ya wis dikekne wae. Ya seperti itulah kita ini dititipi oleh Allah anak. Anakmu wis dijupuk mbek sing duwe. Ya, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kan ya Abu Thalhah, ya piye nama suaminya Abu Thalhah. Arek nesu ya wis bar diservis apik mbek bojone. Ya kan? Tapi lek meneng wae yo kelangan anak. Tapi kemudian Abu Thalhah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Ya Rasul, aku ki yo piye yo? Yo lek cara Jawane kaya digarap bojoku." Ya kan? Diceritakan semuanya. Kemudian sampai cerita bahwa malam itu dia dipuaskan betul oleh istrinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kalian berdua mendapatkan keberkahan. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malammu. Dan benar. Ya. Hasil dari kumpulnya Abu Thalhah dengan istrinya itu melahirkan satu anak. Ya, melahirkan satu anak. Yang mana satu anak nanti berketurunan punya 10 anak. 10 anaknya menjadi ahli Quran. Karena nanti mereka rata-rata menjadi muridnya Abdullah bin Mas'ud. Yang mana 10 anak ini nanti menyebar. Dan sampai hari ini kalau kita ngaji Quran di Indonesia, Pak, ngaji kita ini, riwayat biasa kita ngaji mulai dari Al-Fatihah sama An-Nas itu kalau ditarik cara bacanya itu persis mirip dengan bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud yang kemudian ngajari dari anak-anaknya tadi, Pak. Ya, bayangkan barokah, Pak. Itu kalau dunia dalam hal ini adalah anak, ketika mendapatkan ujian itu begitu ridho dan ikhlas. Ya, ridho dan ikhlas Allah berikan, masya Allah. Nah ini yang kita maksudkan. Karena yang namanya dunia itu cuma khulwah khadirah. Dunia itu hanya legi tur ijo niku tok, Pak. Legi iki ukuran lati, Pak. Hanya ukuran lidah. Berapa senti ini tok. Ini yang bisa ngecap legi, asin, pahit, pedes kur niki tok. Kalau sudah ke bawah sudah enggak tahu rasa, Pak. Ya tenggorokan marang isor wis gak ono roh legi yo ora, pedes ora. Hanya sini aja. Ya, maka dunia itu hanya sebatas rasa itu aja. Wa khadirah, pandangan kita. Ya, oleh karena itu, ketika kita bisa mengendalikan dunia, ya tidak sampai di hati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya itu kan beda-beda. Kalau di hadapannya Utsman, di hadapannya Umar, Abu Bakar, ya beliau bisa bersabda, siapa yang mau ngeragati jihad Tabuk, jihad Hunain, jihad macam-macam,
Allah janjikan surga. Ini di hadapan Utsman bin Affan karena memang ada harta. Ya, punya harta. Umar punya harta, Abu Bakar punya harta. Tapi bayangkan sekarang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi membersihkan hati di kalangan sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin, itu sampai Rasul bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikit tamr." Bertakwalah kalian, waspodolah ya dari azab neraka meskipun hanya dengan sedekah cuwilan kurma. Ya, bayangkan ya Pak, sahabat-sahabat itu ya sampai miskinnya mereka itu sampai Rasul tetap memotivasi untuk membersihkan hati di antaranya dengan bersedekah Pak. Lah, sedekah itu Rasul tahu ini orang-orang nggak punya harta banyak, makanya meskipun dengan sikit tamr, cuilan Pak, kurma siji dicuil. Ini kan ya insya Allah kan kita ini insya Allah tuku ya ratetang sak bungkus sing 30.000 kan ya kuat pemenang Ramadan itu kan. Ya, bayangkan kita mampu Pak beli sak slop itu 20.000, 30.000 tak muat. Zaman dulu Rasul sampai bersabda di hadapan para sahabat hanya secuil kurma Pak. Karena di hadapan mereka sahabat-sahabat yang enggak berharta. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ya, satu ayat yang semoga bisa memberikan perubahan dalam kehidupan kita ya, supaya kita lebih semangat lagi, lebih greget lagi di dalam beramal karena kita membutuhkan hati yang bersih, dan hati yang bersih itu harus ada treatment, harus ada apa istilahnya berbagai macam aksi untuk mensucikan dan membersihkannya, dan yang paling penting yaitu amal ibadah dari yang wajib. Kalau sudah terbiasa ganti yang sifatnya sunnah silahkan untuk dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.